kita sebagai orang Indonesia itu pasti familiar dengan apa ya, peribahasa atau kalimat semua akan indah pada waktunya. Dompetnya. padahal enggak. Padahal enggak. Ada masalah apa sih, Pak? Enggak, karena melanjutkan dari episode kemarin. Orang kan sebelum ke luar negeri tuh pasti kepikiran kayak, wah, ntar gaji di sana tinggi nih. Ya kan? Habis itu bisa nih aku beli iPhone. iPhone terbaru bisa. Nah, gini. Untuk aku ya, aku pernah berpikir gini. Kalau misalkan kita mau pindah company atau pindah negara gitulah. Ada satu hal yang menjadi barometerku untuk ngomong, oh, ini gajinya oke atau enggak. Adalah iPhone terbaru. Gokil. Wow. Oke, lanjut. Okay. Ini menarik. Ini Anabelku ya, Yeah. Anabelku. Jadi aku berpikir bahwa ketika gaji sebulan itu bisa untuk beli iPhone terbaru yang maksimum yang notok jedok. Misalkan Pro Max 1 tera. 1 tera, ya udahlah itu ya. Ya itulah yang pokoknya dual SIM, triple SIM atau quadra SIM terserah lah. Pokoknya paling tinggi tatahnya. Paling tinggi tatahnya itu berarti oke. Gitu. Gokil. Menarik. Gitu aku. Baru pertama kali aku dengar. Iya. Mau ganti pekerjaan. Standarnya harga iPhone tertinggi. Iya. Baik. Itu enggak, karena gini guys, aku pernah ketemu orang yang dia konversinya adalah sepatu Converse. Jadi dia ngomong, ini dapat berapa sepatu Converse dulu nih? Kalau dapat segini berarti oke. Gitu dia. Enggak, emang orangnya suka sepatu Converse. Enggak, dia sukanya Tomkins. Ya. Pertanyaannya Bapak milenial sekali. Sorry, bukan. Aku ulangin lagi. Kan kita syutingnya pas hari libur kan. Oh iya. 10 kan. Dia episode lalu bilang gini. Iya, sekarang episode ini begini. Tapi ini buat kalian ya. Podcast kita tuh tayangnya setiap hari Senin ya, setiap hari Senin. Senin pagi. Senin pagi. Jadi kita tag-nya pas lagi libur-libur lah. Ya, betul. Kenapa kita tag-nya hari Senin pagi? Kenapa kita uploadnya Senin pagi? Kenapa? Filosofinya apa? Menurut kalian ada nggak filosofi? Kalau aku, aku merasa kalau hari kerja itu kan orang butuh semangat, refreshment. Ya. Misalnya lagi lunch, lagi istirahat apalah. Ya, mereka butuh yang kayak sambil atau enggak sambil kerja sambil dengerin podcast gitu. Iya, kita tayang itu Senin siang tuh. Siang atau pagi ya? Jam 11 tuh siang atau pagi? Ya, siang lah. Kita habis upload, kalian lunch, makan, nonton lah gitu. Senin siang lunch adalah. Iya, adalah gitu. Membakar semangat saya. Kan nonton semangat lagu bro. Yang semangat yang semangat. Barang Gen Z bro lama-lama bro. Ketelan bocah emang bro lama-lama kayak gini. Jokes-jokesku makin gak sinkron bro. Jokes-jokesku makin gak sinkron bro kayak gini. Ya wajar. Eka adalah orang tersuci di sini. Iya. Kok tersuci sih? Ya aku paling suci, kalian penuh soda kan. Soda. Jokesnya pastor gini. Tidak berani menjudge umat lain gitu. Dibelokkan lah dia. Soda. Tapi ini real guys. Eka adalah seorang pastor yang bener kan? Enggak. Sebutnya belum. Oh, belum. Yang punya banyak umat kan? Ini ya, ntar orang salah mikir punya sekte baru di bocah. Kak, dirimu udah centang biru. Oke, ngawur. Kamu punya banyak umat ngawur emang. Apa saya sih? Tapi boleh lah, tolong tanyain sama Tuhanmu, umat yang lain boleh gak cintain umatnya? Ini baru. Kami ongger. Ger.
Ya bisa sih jadi satu sih. Iyalah. Iya, masa beda. Iya. Iyalah. Dah yuk. Balik yuk. Ayo dia. Balik yang mulai yuk. dia. Balikin dia. Balik ke iPhone. Balik ke Balik iPhone. ke iPhone. Balik ke iPhone. Balik ke Converse tadi. Ya iPhone sama Converse. Ya. Jadi iPhone. kenapa aku bilangnya iPhone waktu itu ternyata bener. Kapan hari aku lihat postingannya No Doubts. Dia ada kayak media gitu lah, Ya, media ya. company gitu. Terus dia posting nih, negara ini butuh sekian hari untuk yang namanya beli iPhone, Oke. iPhone 17 gitu. Menurut kalian negara mana yang di survei ini tuh paling singkat untuk membeli iPhone? Paling singkat. Ya, dia butuh berapa hari kerja untuk masyarakatnya bisa beli iPhone? Negaranya kan? Negaranya. Finlandia. Hah? Finlandia. Finlandia nggak masuk. Amerika masuk. Amerika butuh waktu 4 hari. Hong Kong. Ntar aku sembari lihat kamera. Ya. Hong Kong. Hong Kong dia di sini nggak dimasukin ininya sih, nggak dimasukin surveinya sih. Boleh dimasukin. Paling singkat di sini 3 hari. Coba tebak apa? 3 hari kerja bisa beli iPhone Swiss. 17 terbaru. Jepang. Swiss. Oh, Swiss. Enggak, soalnya antara Finland apa Swiss gue. Kenapa, cuy? Gede banget Pak emang. Oh iya. Gajinya, Pak. Jadi di sana di Swiss itu tuh 96 juta. Gede Juta, banget. kenapa juta? Juta. Kenapa tiba-tiba jadi Filipina aku bisa? Juta. Malaysia kan? Malaysia, iya. 96 juta per bulan. Wow. Swiss itu jadi masyarakatnya butuh waktu 3 hari. Singapura itu 4 hari, Amerika 4 hari, Kanada 5, hari? Perancis 6. Prancis 6. Prancis 6. Besar juga ya. Ya, UK kalah, UK 7. Oh, UK 7 ya? UK 7. Wow. Thailand 3,5 Thailand. Bulan. Indonesia 4 bulan. Oh, 4 tahun. Bulan. Ya, Ini kita ngomong gaji ini belum dikurangin Apapun lain-lain ya. lainnya. Expenses lainnya ya. Ya, expense lainnya. Jadi gaji misalkan ada orang Indonesia gaji UMR misalkan let's say 5 juta deh. Ya, 5 juta. 5 juta 4 bulan dia nggak makan, nggak 20. minum. Pokoknya gitulah ya. Iya. Nah, udah itu. Hidup numpang orang tua, berangkat dianterin. Berangkat jalan kaki. Iya, betul. Betul tuh. Bisa iya, berangkat bisa. jalan kaki, bisa. Iya. Bisa aja. 4 bulan ya? 4 bulan di Indonesia. Ya, menarik. Ya itu dan aku merasa kalau Now Dots dia pakai ini berarti bener dong. Iya. Logikamu dong. Ya, benar. Tapi benar. beneran ini fakta menarik karena aku baru pertama kali denger Apa? Oh iya kan. yang iPhone. apa Standarnya itu standarnya. melihat harga iPhone tertinggi gitu. Iya. Tapi iPhone dari tertinggi dan terbaru. terbaru Iya. dan yang paling tinggi lah. Iya, gitu. iya, paling Tapi jedok lah. Ade berarti masuk kerja waktu itu tahun berapa? 2000. Yang tempat kerja sekarang? aku udah tahu nih. Aku udah tahu arahnya lagi. Itu artinya gaji Ade segitu, Bro. benar. Itu. Jadi teman-teman Segitu. kalau mau cari itu. Aku Coba udah di range tahu dari 5 lagi. tahun terakhir. Nah, cari iPhone yang paling tinggi. Nah, itu. Itu harganya. Itu gaji Ade Gajinya. sekian gitu. Ha-ha. Jadi itu belum ditambah nanti bonus-bonus jadi Rookie of the Year. Oh, Nah, itu. Tentu. Tentu Tapi kan kan. itu achievement. Iya, Kalau makanya. nanti pulang naik apa? Apa? Pulang naik apa? Iya, aku Bareng sih aku aja lah. Bareng aku enggak. aja lah. Tadi katanya Koika mau gendong. Enggak, aku sama Ade. Iya, dia gendong ke mobilku. Heeh. Tesla aku depannya kosong. Wow. Iya, jangan bangga kalau Tesla depannya kosong. Kau ditaruh di kap. Bagasinya di depan. Iya, dari real depan. Iya. Aku sama Dari real dia depan. ditaruh di Iya, Bro. Iya, Enggak, bro. tapi benar kalian setiap kita ya, maksudnya setiap orang ini pasti kan Ya. punya standarnya masing-masing. Oke. Ya. Akan gaji dan perhitungan per bulannya, entah Ya. itu pengeluaran, entah itu pemasukan. Iya, Ya. iya, iya. Ya, kalau Koika sendiri, Mm-mm. maksudnya standarnya tuh gimana? Maksudnya gua kalau mau ganti kerjaan nih, gue harus tahu gaji gua semanah gitu. Oh. Gaji gua Atau sama. barometernya apalah. Iya, barometernya barometernya apa? apa? Gitu. Kalau untuk naik gaji ya, naik Iya. gaji ataupun pindah. Iya. Pindah. Nah, biasanya kalau pindah itu Upgrade. lebih pindah kantor itu lebih naik dibandingkan Sebelumnya. stay. Iya. Dibandingkan stay. Iya. Nah, Dibandingkan kalau stay. kemarin posisinya kan aku memang belum pindah kan. Belum pindah, Tapi Dia ganti Posisi. posisi. ganti Iya. posisi Iya. dan waktu itu sempat minta remunerasi lah, kenaikan. Oh.
gaji kan. Itu memang aku at least itu 20%. Oh, 20%. 20-25%. Ya. Plus satu budak kalau nggak salah. Satu budak sama satu ani-ani. Apa? Makin jadi. Dia bukannya membela diri, buka. Aku enggak. Sini. Apa lagi? Satu budak, satu ani sama satu kuda aku. Eka tuh kalau pagi-pagi kalian misalkan ke Taipei lihat orang yang dia nggak pakai baju dan berkuda itu Eka. Rambutnya terurai panjang gitu. Itu emang ini benchmark. Kalau Vivi udah sempat move kan? Pindah kan? Move. Ya. Aku juga sama aku tapi nggak setinggi 20. Aku move-nya palingan aku ambil di range 10 sampai 15 karena aku masih terhitung fresh graduate gitu. Tapi aku harus move dari tempat ini, aku harus naik gaji daripada yang sebelumnya. Aku nggak mungkin set standar segitu. Ya. Waktu yang enak buat pindah kantor tuh biasanya habis bonusan. Habis Imlek. Tapi ini fakta menarik. Apa? Ya, mana? Gini. Kalian nggak bisa samaan gitu? Kenapa ya? Apa? Iya lo kok kita bisa samaan ya? Aku nggak tahu sih. Bentar. Faktanya benar atau enggak nih? Faktanya sama atau enggak? Aku nggak tahu ya. Tapi kalau menurutku. Ya. Orang itu kenapa bisa stay di kantor sampai lama banget? Mindset itu tuh begini. Habis Imlek dapat angpau, dapat nyencong kan, THR. Terus kan nggak mungkin dong, masa habis THR gue langsung cabut, nggak enak. Tunggulah sampai pertengahan tahun. Bulan depannya mau jalan-jalan kantor. Jadi habis terima THR nggak enak langsung keluar, pas udah mau keluar sayang lah, masa nggak nunggu jalan-jalan. Jalan-jalan, abis jalan-jalan mau keluar, nggak enak. Tapi masa nggak nunggu sampai nencong lagi, begitu terus sampai lama, biasanya begitu. Dirimu nyinggung siapa sih, Vi? Hah? Nyinggung siapa sih sebenarnya? Aku siapapun yang tersinggung di sini ya aku tidak tahu. Iya, kamu nyinggung siapa sih? Siapapun yang tersinggung di sini aku tidak tahu. Aku pribadi sih tidak menyinggung siapapun. Enggak, tapi itu fakta yang kamu dirimu buat. Beda. Kalau yang aku dapatkan agak berkebalikan. Justru kesempatan untuk cari kerja paling banyak itu setelah Imlek. Karena begitu, terutama yang di anak-anak muda. Itu karena begitu mereka itu tahan-tahan nih. Sampai dapat nyencong, sampai dapat THR kan biasanya kan di CNY kan, di Ponen kan. Begitu dapat CNY, dapat langsung cabut mereka. Langsung pindah nih, mulai cari pekerjaan baru karena mereka udah ngerasa ya udahlah, aku pun baru mulai kerja cuman baru 1 bulan. Biasanya kan kalau Imlek kan awal tahun kan. Yang paling berarti mereka paling mulai kerja di tempat itu 1 atau 2 bulan untuk mendapatkan yencongnya mereka kan THR. Tapi setidaknya 2 bulan tuh mereka kan udah dapat hak mereka yang yencong setahun yang kemarin kan. Jadi itu yang biasa juga mereka lakukan. Udah setelah itu biasanya mulai rame job fair itu job vacancy itu waktu setelah Imlek. Justru di situ. Iya. Karena orang-orang aimingnya di akhir tahun ya, kebanyakan ya. Iya. Kalau lu? Apa? Kalau kowe? Apa nih? Set standar untuk pindah bisa beli 2 iPhone baru. Aku jawaban singkat. Guys, 5 tahun terakhir coba dicek. 5 tahun terakhir coba dicek, guys. Itulah gajinya. Itu guys. Itu. Tapi kalau kalian misalkan waktu niancong gitu atau waktu Weya, itu ada door prize undian ya, ada. Apa maksimal apa? Kalau aku kan baru pindah kantor ya. Kantorku yang lama, WE-nya itu paling tinggi, yang utamanya 60.000 cash. 60.000 cash. Ya. Tempatku enggak ada WE ya soalnya. Serius, tempatku enggak ada. Karena enggak budayanya. Karena kan BUMN kan. Enggak, Vi. Budgetnya habis buat bonus buat bonus dia ini. Makanya Apple. Makanya bro. M4 bro. Apple MacBook-nya M4. Apa lagi? Pantesan waktu misalkan kita podcastan buat ini, dia selalu bilang ntar pakai laptop aja ya. Iya, ini. Aku udah tahu arahnya kemana. Mau daftar nggak ke perusahaan?
guys, gini, kalau misalkan nanti pasti kan netizen pada penasaran kayak kisaran gaji yang ada di Taiwan tuh gimana sih? Iya. Menurutku gampangnya cek ini, minimum monthly wage. Ya, minimum gaji lah. Minimum monthly wage. Gaji UMR lah gampangnya. Ya, UMR. UMR itu bisa dicek namanya minimum monthly wage. Ntar tulis di sini, set. Ya, tapi UMR Taiwan tahu nggak berapa? Aku tahu. 2728 harusnya. 28.590. Iya. Itu gaji panti. Oh gitu. Gaji pabrik juga sama kan? Gaji ya. Formal. Gaji formal. Gaji formal. Tapi biasa sorry nih, ini sekalian pertanyaan. Kalau gaji formal naik, gaji informal naik nggak? No. Oh enggak. Gaji informal ini untuk Informasi. Caregiver ya, Okay. yang kerja jaga akong ama bukan panti ya. Yang satu-satu. Itu mereka itu dari 17.000 gaji pokok ya, 17.000 baru naik ke 20.000, tapi naiknya langsung 3.000. Oke. Kapan itu? Baru-baru ini, baru beberapa tahun terakhir. Setelah 17.000 tuh aku lupa deh, dari 2017 atau berapa gitu. Oh, berarti setelah lumayan agak lama. Lama ya lu. Dan 20.000 tapi menariknya nih mereka nggak perlu bayar makan dan tempat tinggal. Jadi makan tempat tinggal udah ditanggung sama majikan gitu. Jadi mereka cuma terhitung gaji pokok 20.000 sama gaji lembur. Gaji lembur itu apa? Misalkan per minggu. Setiap minggu itu, setiap hari minggu itu dihitung lembur. Jadi gaji mereka double. Makanya banyak yang nggak mau libur. Karena dihitung double soalnya. Tapi aku yakin juga pada banyak yang pengen libur. Tapi nggak bisa. Nggak bisa juga, sering kali itu nggak bisa. Banyak yang kayak gitu. Karena kalau nggak akong amanya ikut siapa kan? Betul. Aku mau ke TMS ini loh, gitu loh biasanya. Ke aula gitu. Tapi yang menarik ya, aku kan kerja di bidang ini ya. Iya. Aku merasa ketulusan orang Indonesia menjaga yang bukan darah dagingnya, itu benar-benar tulus banget loh. Gini deh, kalian ngelihat yang ngasih pengemis pinggir jalan atau yang bagian-bagian gitulah, pasti kasihan sih. Tapi coba orang sini kalian lihat. Bodoh amat bro. Orang sini bro. Iya. Aku punya cerita satu menarik, ini baru terjadi kemarin. Aku nemenin satu mbakku, dia jatuh karena tertimpa amah yang dia jaga. Kakinya patah. Oh ya? Tulang di lututnya geser dan patah. Itu amahnya kondisinya udah 106 tahun. Dan pekerjanya ini 52 tahun. Wow. Setengahnya. Setengah abad. Yes. Dan menurutku itu pengorbanan yang sangat besar oleh pekerja. Misalnya nih, gue sampai taruh badan gue demi lu nggak jatuh. Iya. Tapi aku benar-benar tersiksyak-syok. Ini bahasa Gen Z sekali ya. Tersiksyak-syok. Emang cewek siksak sih? Aku tersiksyak-syok pas aku teleponan sama majikannya. Majikannya bilang seperti ini. Terus kalau udah begini salahin siapa? Ya salahin mama gua yang hidupnya lama. Wow. Aku yakin banyak yang relate. Mbak-mbak pekerja yang menjaga-jaga akong ama gitu loh. Maksudku, kita nih pekerja aja rela mengorbankan badan gua demi mamah kamu supaya tidak jatuh. Iya. Bukan darah daging keluarga siapapun lah itu. Kita kenal baru di sini, Bos. Dan faktanya mbak ini baru kerja sebulan. Astaga. Wow, aku sampai kayak palaku sampai pusing pas denger itu. Aku kayak kok bisa gitu keluar dari mulutmu yang kamu dilahirkan dari rahimnya gitu loh. Gokil. Dan aku salut sama orang Indonesia. Makanya aku merasa orang Filipina, orang Vietnam sama orang Indonesia kalau disandingkan, orang Indonesia paling tulus. Gak pernah ngelihat kayak aku jijik sama ininya, gak ada. Makanya itu salut aku sama orang Indonesia. Dan yang menariknya lagi tuh sebenarnya kan akhir-akhir ini kalau kita sering lihat adalah banyak pemerintah Taiwan itu tuh sering ngasih penghargaan untuk PMI terbaik. Dan Indonesia tuh sering banget menang. Mayoritas Indonesia tuh sering banget menang. Oh iya. Mayoritas. Gokil. Iya. Ngapain cuy? Kenapa dikasih gitu lah alasannya? Ya, maksudnya kan dinobatkan kan? Dinobatkan. Jadi dalam artian kan PMI terbaik misalnya di kota Taoyuan. Atau di mana kayak gitu. Ada yang gempa bumi, lihat gak waktu itu viral. Lagi gempa, dia rela meluk amahnya. Tahu. Itu salah satu pengorbanannya. Dengan menurutku ya,
gaji UMR mereka kan 28.590 untuk yang pabrik dan panti. Tapi tidak sama dengan yang informal. Informal hitunglah, let's say kita hitung 20.000 gaji bersih. Karena kan lembur segala macam dipotong asuransi kesehatan dan lain-lain. Hitunglah dia 19-20.000. Demi uang 19 dan 20.000, mereka rela mengorbankan ibaratnya nyawa gua nih untuk kalian gitu. Makanya aku salut banget gitu loh. Nyawa. Iya. Mana gempang kan dia ada di apartemen lantai berapa itu udah kerasa itu. Iya. Goyang-goyangnya. Makanya gokil banget. Gokil. Hebat. Orang Indonesia, bro. Orang Indonesia. Itu makanya kenapa orang Indonesia tuh cuman orang Indonesia doang yang bisa ditaruh di pekerjaan di informal. Iya. Caregiver banyak yang request aku mau yang orang Indonesia. Ya nggak ada, Pak. Oh gitu ya. Iya. Nah, balik Vietnam, lagi. Filipina wah susah. Iya, Filipina biasa pabrik. Ya, karena mungkin Inggris ya. Ya, Inggris. Terus Vietnam juga biasa pabrik tuh. Ya. Aku dulu sempat di Taichung kerja sama orang banyak Vietnam. yang kaburan, Pak. Oh iya. Itu. Ya. Vietnam banyak yang kaburan. Denger aku nguyen sekalian. Jangan kabur sayang ya. Iya. Terus trangtong nguyen kau. Ngerti enggak? Dia mikir aku udah mikirin lagi. Oke, ganti topik itu. Lagi. Ngerti enggak kau? Tadi nunduk lagi download kata. Download language saudara kamu ya. Wow. Gila gitu. Oh, terus satu lagi, kalau kalian pribadi kerja di Taiwan kan banyak yang bilang enak nih kerja di luar negeri dengan gaji sekian. Iya. Kalian pribadi ada gak tabungan yang atau kirimkan ke Indonesia gitu? Oh, aku di mostly sekarang NT sih. Oh, tabungnya NT ya? Iya, mostly aku NT. Aku juga mostly NT. Aku mostly NT. Kalaupun ke Indonesia, aku saranin ini deh, mendingan emas lah. Iya. Bisa tuh. Karena kadang kalau rupiah tuh suka naik turun, guys. Iya, jatuh. Politiknya tidak stabil. Uhuy. Ekonomi. Oh enggak, iya, ekonomi tidak stabil karena politik tidak stabil. Gak usah dibuang ke sana. Udah gue bentengin barusan tuh apa boleh sama ekonomi. Biar gak usah nyebrang ke sana-sana. Dibuka lagi. Gak lah, udah gue benteng tuh barusan tuh ekonomi aja udah. Iya. Kita cukup alasan Apple tidak masuk. Ekonomi kan. Ekonomi. Balik lagi ekonomi karena politik. Mau gue panjangin dikit lagi gak? Stop. Aduh, astaga, lucu kali. Iya. Tapi walaupun gajinya segitu, tapi ada beberapa potongan juga. Iya, potongan. Mostly potongannya tuh maksudnya misalkan kalau yang sektor tadi, yang formal sektor atau formal. PMI itu asuransi, labor itu apa? Labor insurance. Jadi insurance ada dua, insurance labor atau BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS lah. Kesehatan. Betul. Gampangnya. Betul. Mungkin BPJS yuk, boleh yuk. Iya, boleh lah. Boleh informasi terkait ketenagakerjaan bisa boleh. lah ya. Atau jam sostek. Bisa yuk. Iya loh. Ya, pokoknya banyak potongan-potongan yang harus dipotongkan, tapi menurutku masih lebih tinggi dibandingkan bekerja di Indonesia gitu. Iya. Karena sebenarnya menurutku kalau mau ngitung tuh jangan dapatnya berapa terus habis itu wah uangnya segini enggak. Iya. Menurutku lebih bersihnya. ke savingmu bisa berapa. Betul, tabunganmu bisa sampai berapa. Bisa sampai berapa. Betul. Gitu, tabungan bisa sampai berapa dikali berapa bulan bisa lah itulah, ketebak lah. Gitu. Selain potongan BPJS, potongan apa lagi? Biaya hidup pasti. Biaya hidup. Kos-kosan. Agency ada potongan. Agency untuk yang caregiver, agency potongan. Bener. Tapi itu menurutku ya mahal sih. Agency berapa sih sekarang? Tergantung. Tahun pertama mereka 1.800 per bulan. Oke. Tahun kedua 1.700 per bulan dan tahun ketiga sampai seterusnya 1.500 per bulan. Sampai seterusnya. Sampai mendapatkan pekerja menengah itu PTTM. Ya, pekerja terampil tingkat menengah ya. Iya, itu kalau di Taiwan case-nya kayak gitu. Ini case-case yang kita omong ini di Taiwan semua ya. Betul, ini khususnya di Taiwan ya. Ntar yang di Aussie nyari nih. PTTM apa dah? Cari nggak ada nih bang. Iya, kalau yang di Aussie nanti kita cari lagi ya infonya. Yang di Indonesia ini sebenarnya untuk
untuk orang-orang Indonesia yang mau ke Taiwan lah. Bisa juga. Betul, ya, jadi referensi lah. Bisa dapat referensi gaji. Oh, terus sama kalian kalau misalnya di Taiwan nih, tujuannya untuk studi. Oh ya, betul. Bisa sambil part time. Betul. Kalau di daerah daratan China sana nggak bisa. Nggak bisa setengah-setengah. Kalau di Taiwan itu menguntungkan kitanya seperti itu, kayak bisa bekerja sambil belajar. Dan menurutku per jamnya lumayan. Setahu aku 200 ya udah. Sekarang 190. 190. Tapi menarik loh. Aku waktu itu pas di Kilong ya. Aku kerja. Ini makasih banget ya bosku ya. Bosku ya. 1 jam 350 aku. Oh iya? Zaman itu. Iya. Zaman itu 350. Iya. Wah, di mana, Vi? Iya, resto. Di resto. Oh iya. Resto sarapan pagi. Oh, resto mantep loh. Gede loh itu. 350. Iya, 350. Karena biasa resto tuh ikut standar ikut aja. standar biasanya. Loh, kalaupun resto tuh udah dinaikin 20 sampai 30 NT aja itu udah sangat bagus. Udah banyak. Ini aku 350, tapi kerjaanku juga kayak 2 orang jadinya. Ya, bisa. Tapi ya sepadan menurutku. Iya. Vivi di sana tuh nggak boleh jalan 2 kaki, harus 1 kaki. Aku jalannya begini weh. Aku pengen kamu lihat kamu jalan ini. Kadang kalau misalnya lagi nganterin sambil atraksi aku. Sambil kayang aku kayak jadi makanya gitu. Tokonya rame. Rame. Jadi emang selain daripada ada tuyulnya guys. Selain Fuyen emang jadi badut guys. Iya. Aku sambil tarik piring guys gitu. Dulu pernah bawa maksimal berapa piring sih? Kayak tukang nasi padang gitu keren ya. Berapa? Aku palingan 3 sih. Oh. Ya, cuma 3. Makanya 350. Betul, kalau 10 50 aku. Oh, jadi kemampuan lu enggak sesuai piring. Kenalin sama bosku lah. Bosmu lah. Aku sejam 1000 mau sih. Tapi kamu ngangkat 10 piring. Belajar aku, bro. Belajar aku, bro. Aku buatin kursi di Coursera. Aku bikin Coursera. Apa Udemy aku masukin, bro. Iya, bro. 10 enggak apa-apa. Iya, bro. Nah, dirimu buat kursinya, aku yang jadi agensinya. Iya. Tarik. Ini otaknya pinter. Yuk. Pinter. Aku mau aku. Yuk. Iya. Oke, balik lagi. Habis itu tadi kan ngomongin soal kirim duit. Iya. Kalian aku sering kirim duit tapi nggak yang sejumlah aku untuk nabung gitu loh. Oh gitu. iya, cuma aku kayak misalkan mau beli apalah atau kirim berapa gitu toh. Oke. Mostly di sini sih banyak cara sebenarnya untuk kirim Indo. Banyak. Karena juga banyak ini juga. Kadang misalkan contoh gampang, teman kalian nih di Indonesia, dia mau travel ke sini. Betul, tukar duit aja. Tukar duit ke dia. Lebih menguntungkan karena nggak pakai biaya. Iya, betul. Ya, atau kalau nggak ini anak-anak sekolah. Iya, anak sekolah. Mau bayar uang sekolah. Iya. Aku biasa pakai itu cara itu. Kok. Aku butuh rupiah kok. Iya, aku butuh NT kok. Udah sini yuk. Boleh. Itu boleh. Itu caranya paling cuan. Iya, karena menurutku ya win-win solution sih. Iya, win-win solution. Itu. Terus habis itu ya lewat yang resmi. Iya. Iya, lewat lewat resmi. Enggak, ini bukan tidak resmi. Ini kesepakatan. Ini cara bertahan hidup. Win-win solution. Untuk dua belah pihak kan. Simbiosis mutualisme, guys. Iya. Kalau pemerintah Taiwan cek lah tabungan 2 orang. Lari yang mana cek lah udah. Jangan bro, kasihan bro. Jangan. Soalnya kalau dia dicek ini ya. Nanti anak-anak sekolah yang lainnya kecek. Yang nuker kasihan Pak. Eka tak kenapa jadi pastor? Oh. Biar orang-orang sekolah tahu dia. Kalau ini tuh kan di mana di pastor. Brandingannya udah begitu. Bang. Brandingannya udah bener begitu. juga sih. Sorry teman-teman. Iya. Brandingannya. Iya, itu ngirim duit. Tapi seberapa sering kalian ngirim duit? Sebulan sekali. Tergantung sih. Kadang sebulan, bisa dibilang sebulan sekali lah. Iya, sebulan sekali lah. Sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Tapi aku lebih ke nyicil sih, lebih nyicil kayak aku kan mau pulang nih, kayak ya udahlah nyicil BCA. Masa nggak boleh sebut merek. Oh, belum terkenal, nggak apa-apa guys. Enggak, kita bukan nunggu terkenal. Kalau belum ada pesaingnya iyalah. Ya makanya mungkin boleh BRI gitu lah. Sebut itu yuk. Iyalah.
BCA, Mandiri. Iyalah. Boleh lah BNI. IMB Niaga. Boleh. DBS. HSBC Jago. Boleh BCA Digital yuk. Iya. BSI boleh. BSI boleh. Apalagi baru terima duit 200 triliun kan. Damyongger. Oh, berarti tiap bulan kalian kirim. Tiap bulan. Kalau kau berarti mau pulang Indonesia berarti nyicil gitu dong. Kayak ya sebulan tukar berapa gitu. Ya. Jadi buat pesta pora di Indonesia gitu ya. Wah, buat hedonisme di Indonesia, Bro. Wow, ingat ya perjuanganku. Soekarno-Hatta, guys. Bro, dibawa terus, Bro. Perjuangan kalian lebih berat karena melawan negara sendiri. Jadi filosofis ya. Perjuangan lebih mudah karena mengusir penjajah. Ya, mau itu tadi dia. Bocah. Berarti kalau so far nih kan kalian udah 7 tahun, 6 tahun. 6 tahun kan di Taiwan kan? Oh iya. So far lah. Iya. Akhirnya kan udah kerja juga semuanya di sini. Iya. Kalian lebih prefer kan sama-sama orang Indonesia, lebih prefer untuk kerja di Indonesia dengan gaji yang lebih rendah, pasti lebih rendah kan? Iya. Tapi dekat sama keluarga atau lebih besar di sini. Ya cek aja gajinya Ade tadi kan ya. Itu tadi gambaran iPhone tertinggi pokoknya, Pro Max ya itu segitu. Tapi jauh dari keluarga gitu. Iya. Gimana? Siapa dulu? Ya. Oh, orang-orang dulu lah. Kalian gimana? Kalian gimana deh? Kalian gimana nih tulis ya? Ya, 20 juta sebulan lah. Biasanya dia 14 kan tadi kan. Kalau 28 ribuan kan berarti 14 jutaan. 14 juta. Baru misalkan 20 juta dah. 20 juta lah. 20 juta, sama lemburan gitu lah ya. Ya, 20-30 juta per bulan tapi di sini atau 7 juta, 6 6 juta di Indonesia. Ya. Pilih mana? Tapi kalau kalian pribadi? Ya, aku dulu nih. Ya. Aku sih lebih prefer di sini. Ya, kenapa? Aku lebih prefer di sini. Karena aku tuh di luar negeri tuh lebih deket aku sama keluargaku. Oh. Daripada di Indo. Ada pembahasannya waktu itu. Ya, ada pembahasannya waktu itu. Sama adikku pun sekalipun gitu aku. Sekarang adikku sama aku bisa bejar-bejir. Genzi banget. Iya. Gitu kalau ke adikku tuh. Adikku aku bisa. Tapi sebelumnya enggak gitu. Jadi kalau jauh lebih dekat. Jadi kalau jauh tuh kayak bau wangi. Iya. Kalau dekat bau. Kalau mau ngomong apa? Kan mau ditahan. Enggak boleh ditahan. Tadi dia ngomong tai. Dasar. Sorry, Pastur. Ampun, Pastur. Apa sih? Kalau koi. Dia berarti lebih prefer baik di Taiwan. Aku prefer di luar. Tapi ya di Taiwan aja lah. Ya, di Taiwan aja. Taiwan. Aku tapi sebenarnya plus minus lah. Ya, makanya disuruh milih. Ya, ini bukan dalam artian kita tahu bahwa ya kalau milih yang mendingan 20 juta di Indonesia lah. Iya. Ngerti. Ada kan kondisinya, realitanya seperti ini kan. Soalnya itu kan jawaban klasik ya. Iya. Kita bisa pilih atau apa gitu. Ya ini kayak seakan-akan kita dikasih pilihan gitu. Loh, kalau aku sih nggak milih 20 juta di Indonesia. Aku milih 1 miliar di Indonesia, Bro. Bro. Iya, 3 juta sehari ya? Iya. Brem. Damyongger. Rezeki itu apa namanya? Rezeki itu dari Tuhan. Yeah. Tapi kalau 3 juta sehari itu diatur sendiri, Bos. Iya. Enggak salah. Apa Bi? Dari movie. Apa Bi? Ya, kalau aku menyiapkan mental untuk 6 juta di Indo. Oh iya. Gokil. Kenapa mentalmu dipersiapkan ke sana? Karena aku seorang perempuan. Oh, terus? Yang anggun ini. Enggak gini lah. Kita 20 juta di Taiwan, kita let's say kosan, makanan segala macam. Potong setengahnya lah. Ya. Belum lagi Sabtu Minggu kita sendirian. Ya. Terus kan Sabtu Minggu kita podcast ya untuk sekarang karena ada kalian ini dan Pastur. Ada kamu dan Pastur dong. Bukan kalian ini apa sih? Maksudnya kan kalian kan netizen juga. Oh iya. Yang selalu bisa. Emang yang paling OTW terkenal tuh bisa aja. Si paling sih emang sih. Si paling. Jadi kayak maksudnya dulu tuh merasa kesepian gitu loh. Kayak. Nah makanya sekarang
aku udah kayak dulu tuh mantep nih kayak 2025 gue pulang. 2025 ternyata ada jalan ini gitu loh. Jadi kayak mentalku tergoyah lagi. Tapi enggak, berarti kau udah sempat prepare untuk. Udah. Loh, dia udah beli kardus. Di mana? Jangan disebut. Jangan disebut. Kalau boleh kargoan boleh di sini. Iya. Boleh. Kargoan boleh lo taruh di sini. Bisa lo, di sana lo gede. Iya nih, bisa nih. Bisa bos. Buat pojok-pojok sini masih bisa dah. Iyalah. Ada. Bisa yuk. Ya gitulah pokoknya plus minus. Iya. Makanya jangan melihat rumput tetangga lebih hijau lah seperti itu. Iya, bisa jadi rumputnya sintetis. Iya, siapa tahu sintetis, palsu semuanya. Santai. Kalau itu udah masuk ke ranah pribadi kayaknya. Iya, enggak usah. Ngomongnya enggak usah. Kalau itu udah private banget itu. Iya, udah private banget. Enggak usah santai aja. Ya gitulah pokoknya. Ya, dirimu kah? Di 20 juta. Di sini. Di sini. Iya, di sini. Karena di sini bisa jadi pastor ya? Enggak ada urusannya. Bisa tuker duit. Enggak ada urusannya. Bisa bantu tuker Pikiran orang. Ini ternyata. Jadi jadi tokoh agama gitu itu manfaatnya orang. Ini nih mulut Bambang emang semua nih. Tapi mungkin kalau yang mau tukar duit juga bisa. Lucu kali.